Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oleh Friska Aprilia dari SMA N 47 Jakarta, kelas 11 IPA 2, absen 4. Kali ini saya akan menceritakan kembali tentang peristiwa Rengas Dengklok menggunakan wayang. Peristiwa Rengas Dengklok bermula pada tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa ini bermula pada saat Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio Jepang yang disiarkan dari Tokyo. Ia langsung bergegas untuk menemui para golongan muda lainnya untuk menyebarkan berita tersebut. Golongan muda mengadakan pertemuan di Laboratorium Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Wahai saudara-saudaraku sekalian, sudahkah kalian mendengar berita kekalahan Jepang yang disiarkan oleh radio hari ini? Belum, Bung. Jika memang iya Jepang mengalami kekalahan, mengapa bisa terjadi kekalahan pada Jepang? Seperti yang sudah saya dengar, Jepang mengalami kekalahan karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, sehingga Jepang mengadakan gencatan senjata dengan sekutu. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Wahai Bung Karno, saya telah mendengar berita kekalahan Jepang hari ini. Saya mendengar bahwa kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh sekutu. Menurut saya dan para golongan muda, ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa begitu, Bung. Jepang telah berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebaiknya kita menunggu. Besok, 16 Agustus, PPKI akan mengadakan rapat untuk membahas kemerdekaan kita. Saya menuntut untuk secepatnya proklamasi dideklarasikan. Saya setuju dengan perkataan Bung Karno. Kita harus menunggu pihak Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada kita, agar tidak terjadi pertumpahan darah. Jika memang para golongan muda ingin seperti itu, biarkan saya, Bung Karno dan golongan tua mendiskusikan hal ini terlebih dahulu. Saya telah berdiskusi dengan golongan tua. Kami sepakat untuk menunda proklamasi kemerdekaan. Kami tidak bisa mempercepat proklamasi kemerdekaan. Mendengar hal tersebut, golongan muda menyerah dan langsung pergi dari rumah Soekarno. Walaupun usulannya ditolak, golongan muda tidak cepat menyerah. Mereka berkumpul lagi untuk mendiskusikan bagaimana cara membujuk Soekarno. Hingga akhirnya tercetus ide untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta diculik oleh sekelompok pemuda. Assalamualaikum, Bung. Buka pintunya, Bung. Bung, buka pintunya. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kenapa pagi-pagi buta kalian berada di rumah saya? Bung tidak perlu tahu. Bung hanya harus ikut dengan kami. Bagaimana jika saya tidak mau? Bung harus menuruti perintah kami. Sekarang ikuti kami. Setelah Soekarno berhasil diamankan, para pemuda datang ke rumah Muhammad Hatta untuk menculiknya. Ada apa ini? Kenapa kalian tiba-tiba menculik saya dengan Bung Hatta ke tempat seperti ini? Apa yang kalian inginkan dari kami berdua? Kami menculik kalian karena kami ingin berdiskusi kembali tentang kemerdekaan Indonesia. Kami ingin proklamasi disegerakan, Bung. Bukankah kita sudah berdiskusi tentang hal ini tempo hari? Lagi pula masih ada sidang PPKI untuk membahas kemerdekaan ini. Saya yakin Indonesia akan merdeka. PPKI itu buatan Jepang, Bung. Apa Bung Karno dengan Bung Hatta percaya pada Jepang? Bagaimana jika janji yang diberikan oleh Jepang tersebut hanya janji manis mata? Apa yang akan kalian berdua lakukan? Ketidakhadiran Muhammad Hatta dan Soekarno diketahui oleh Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo menemui Wikana untuk menanyakan keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di mana Soekarno dan Hatta? Beritahu saya. Maaf, Bung, saya tidak tahu di mana Soekarno dan Hatta. Bohong.
Kamu pasti tahu di mana Soekarno dan Hatta. Tenang, Bung. Saya menjamin keselamatan Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta aman bersama para golongan muda. Beritahu mereka di mana. Saya akan menjamin keselamatan Bung Karno dan Hatta saat mereka kembali ke Jakarta. Dan saya akan menjamin kemerdekaan esok harinya. Baiklah, saya akan memberitahukan di mana Soekarno dan Hatta berada. Saya akan mengantarkan Bung kepada mereka. Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Saya Ahmad Subarjo ingin menjemput Soekarno dan Hatta kembali pulang ke Jakarta. Tidak bisa. Soekarno dan Hatta telah aman bersama kami. Tenang dulu, Bung. Saya akan menjanjikan bahwa proklamasi akan dibacakan pada esok hari. Baiklah jika memang seperti itu. Tunggu sebentar. Para golongan muda melepaskan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta bersama Ahmad Subarjo. Tunggu dulu. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya rasa kita butuh tempat untuk membicarakan hal tersebut. Hari sudah malam, tentu Jepang tidak akan memperbolehkan kita untuk melakukan kegiatan. Saya punya ide yang bagus. Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang, untuk merumuskan naskah proklamasi? Ide yang bagus. Mari kita segera ke sana tanpa banyak bicara. Golongan muda dan golongan tua setuju untuk pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk membicarakan naskah proklamasi. Begitulah akhir peristiwa dari Rengas Dengklok.